Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Ima Resmiati, mahasiswa Poltekkes 3 Kemenkes Jakarta, program D4 dari Jenjang. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya akan mempresentasikan tentang prinsip dasar pemeriksaan imunohistokimia dan teknik dasar pemeriksaan imunohistokimia. Baiklah, untuk yang pertama kita mulai dengan prinsip dasar imunohistokimia. Metode pemeriksaan untuk mendeteksi protein ini ada berbagai macam, diantaranya immunocytochemistry atau ICC, immunohistochemistry atau IHC, Western blotting, flow cytometry, dan ELISA. Kelebihan dari pemeriksaan imunohistokimia adalah antibodi mengikat antigen secara spesifik, memberikan informasi lokasi pasti, dapat digunakan untuk menemukan sel dan protein tertentu, dapat digunakan untuk mengidentifikasi kejadian seluler, misal apoptosis. IHK ini atau imunohistokimia dapat diaplikasikan pada prognostik marker in cancer, tumor of uncertain histogenesis, metastasis, responses to treatments, infection, neurodegenerative disease, muscle disease, dan brain trauma. Ini adalah contoh respon untuk treatmentnya. Ada berbagai macam, ada ER, ada PR, dan apakah dengan metodenya dengan IHK atau bukan. Ini adalah contohnya seperti ini. Kemudian yang dimaksud dengan imunohistokimia itu apa? Jadi imunohistokimia itu adalah menggabungkan teknik histologis, imunologis, dan biokimia untuk identifikasi komponen jaringan tertentu melalui reaksi antigen atau antibodi spesifik yang ditandai dengan label yang terlihat. Imunohistokimia memungkinkan untuk memvisualisasikan distribusi dan lokalisasi komponen seluler tertentu dalam sel atau jaringan. Nah, yang menjadi target area antigen seluler pada imunohistokimia ini ada 5 jenis. 1 sitoplasmik atau sitoplasma, yang kedua nuklear atau inti, yang ketiga sel membran, yang keempat lipid, yang kelima protein. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada pemeriksaan imunohistokimia adalah pemilihan antibodi. Jadi antibodi yang dipilih harus tepat, kemudian fiksasi harus betul, karena fiksasi adalah merupakan peranalitik yang sangat berpengaruh pada pemeriksaan imunohistokimia. Kemudian sectioning, pemilihan antigen retrieval, blocking, kontrol, metode direct atau metode indirect, immunoenzim, fluorescent, dan multiple labeling. Perbedaan monoklonal dan poliklonal. Pada monoklonal, mouse or rabbit hybridoma. Pada poliklonal banyak spesies yang berbeda. Kemudian cenderung lebih bersih, pada poliklonal cenderung memiliki reaktivitas yang lebih tidak spesifik. Kemudian pada monoklonal sangat konsisten batch to batch, pada poliklonal bisa memiliki afiditas atau afinitas yang sangat berbeda-beda dari batch to batch. Kemudian pada monoklonal lebih cenderung mendapatkan hasil negatif palsu, pada poliklonal lebih mungkin sukses dalam aplikasi yang tidak diketahui. Pastikan antibodi Anda divalidasi untuk aplikasi Anda, seperti IF, IHCP atau IHCF, WB, ELISA, IP, dan lain-lain. Ini adalah contoh produk datasheet anti-estrogen reseptor alpha antibody atau SP1 AB16660. Nah, ini contohnya, deskripsinya rabbit monoklonal SP1 itu estrogen reseptor alpha, spesiesnya dari rabbit. Nama produknya anti-estrogen reseptor alpha antibody atau SP1. Ini adalah contohnya, produk datasheetnya. Kemudian terminologi, antigen itu apa? Antigen itu adalah molekul yang menginduksi pembentukan antibodi. Epitop adalah bagian antigen yang mampu menginduksi formasi antibodi. Antibodi IgG adalah antibodi yang paling sering digunakan untuk IHK. Paratop antibodi berikatan dengan epitop antigen. Antibodi juga protein, sehingga setiap bagian dari antibodi dapat dengan berfungsi untuk menginduksi formasi antibodi sekunder. Teknik IHK membuktikan bahwa molekul IgG dapat berfungsi baik sebagai antibodi dan antigen.
Ini contoh gambarannya, reaksi antigen dan antibodi akan membentuk kompleks antigen dan antibodi. Seperti ini, bisa dilihat, ini antigen, ini antibodi, ini kompleks antigen dan antibodi. Nah, jadi sampel apa saja untuk pemeriksaan IHK? Ada beberapa macam, diantaranya FFPE atau formalin fixed paraffin embedded section, frozen section, smear, imprint, dan cytospin. Prinsip dasar pemeriksaan imunohistokimia adalah antigen pada sel atau jaringan direaksikan dengan antibodi spesifik yang ditempeli label. Kemudian ditambahkan substrat enzim yang akan dikatalisa sehingga mampu melakukan oksidasi kromogen dan menimbulkan gugus yang berwarna. Adanya warna yang terlihat dengan mikroskop mewakili adanya antigen yang dicari. Ini contoh gambarannya seperti ini. Dan enzimnya bermacam-macam, ada glukosa oksidase, alkalin fosfatase, dan peroksidase. Dan ini warna yang dibentuk, DAB memberikan warna coklat atau diaminopensidin, kemudian AEC atau aminoetil karbazol memberikan warna merah, dan newpusin memberikan warna pink. Ini reaksi enzimnya, enzim ditambah substrat akan dan kromogen seperti ini. Jadi enzim ditambah H2O2 akan menghasilkan H2O dan O2. Ini contoh label antibodi peroksidase konjugat, rabbit anti-human X, ini yang menjadi antigennya, rabbitnya spesies hewan tempat antibodi dibuat, dan peroksidase konjugatnya label yang diikatkan. Ini contohnya seperti ini. Kemudian metode pemeriksaan IHK itu ada berapa jenis? Ada 2 jenis, yaitu direct dan indirect. Direct atau prosedur konjugasi langsung, itu antibodi primer berlabel direaksikan langsung ke antigen pada jaringan. Indirect atau sandwich prosedur konjugasi tidak langsung, antibodi primer tak berlabel direaksikan ke antigen pada jaringan. Conjugate second antibody direaksikan ke antibodi primer. Berikut ini adalah contoh gambarannya, ini direct, ini metode indirect. Kalau direct itu antigen langsung direaksikan dengan antibodi. Dan pada indirect method, di sini disebutkan antibodi primer tak berlabel direaksikan ke antigen pada jaringan, conjugate second antibody direaksikan ke antibodi primer. Ini contoh gambarannya seperti ini. Kemudian apa saja jenis imunohistokimia indirect? Ada 5 jenis. 1, peroksidase antiperoksidase atau PAP. Yang kedua, alkalin fosfatase anti alkalin fosfatase AAP, apidin biotin kompleks atau ABC, label streptapidin biotin atau LSAB, dan polymer base labeling. Yang pertama, metode peroksidase antiperoksidase atau PAP dan alkalin fosfatase anti alkalin fosfatase atau APAAP. Seperti ini contohnya, gambaran reaksinya seperti ini. Kemudian ini metode apidin biotin kompleks atau metode ABC. Kemudian ini gambaran reaksinya seperti ini untuk mendeteksi apidin biotin kompleks seperti ini. Dan ini LSAB atau label streptabiotin LSAB. Biotin ditambah streptapidin, enzim, kemudian substrat, ini warna presipitat, primer antibody, dan biotinelit secondary antibody. Ini contohnya LSAB. Kemudian metode apidin biotin atau streptapidin. Metode ini mengatasi beberapa permasalahan yang berhubungan dengan sistem ABC dengan mensubstitusi streptapidin dengan afidin dan mengkonjugasi secara langsung streptapidin menjadi molekul enzim. Streptapidin dapat diisolasi dari bakteri Streptomyces apidini. Penggunaan streptapidin pada afidin. 1. Streptapidin tidak boleh ada karbohidrat. Yang kedua, isoelektriknya mendekati normal. Kemudian yang ketiga, enzimnya secara langsung terkonjugasi pada sistem BSA. Komparasi metodenya seperti ini, direct dan indirect. Bisa dilihat. Kemudian polymer base labelingnya seperti ini. Deteksi menggunakan enzim conjugate polymer linked to secondary antibody.
Metode antigen yang berlabel double strain seperti ini. Ini kontrol. Pada kontrol itu perhatikan prosedur apakah sudah tepat. Reagensianya tidak boleh kadaluarsa. Penyimpanannya harus betul, harus benar sesuai dengan prosedur. Kulkasnya juga diperhatikan apabila disimpan pada suhu dingin. Kemudian jaringan diperhatikan mana yang harus diambil dan jaringan yang representatif untuk diperiksa. Kontrol positif, kontrol ada dua, satu kontrol positif dan kontrol negatif. Kontrol positif, kontrol negatif terdiri dari spesifik internal, spesifik negatif kontrol atau reagen kontrol, yang kedua non spesifik negatif kontrol atau tisu kontrol. Seperti ini. Kontrol. Kemudian kontrol positif tujuannya mengecek prosedur kualitas reagen. Jaringan yang mengandung antigen understudy ikut semua tahap prosedur, tahap durasi, reagensia, spesifitas, konsentrasi, retrieval. Nah, kontrol positif ini harus betul-betul positif. Nah, apabila positif lemah berarti sensitivitasnya. Kemudian kontrol negatif tujuannya untuk apa? Untuk mengecek spesifitas antibodi primer. Jaringan lain dengan antibodi understudy ikut semua tahap. Jaringan kasus tahap antibodi primer diganti serum normal. Dan ini semuanya harus negatif. Apabila positif lemah atau non-spesifik dijadikan sebagai baseline. Non-spesifik negatif kontrol tujuannya mengecek non-spesifik background staining pada sampel. Jaringan yang sama pada sampel dengan sampel pasien, antibodi primer diganti atau ditiadakan, harus negatif. Hasil positif dijadikan baseline interpretasi slide kasus. Kontrol internal, sel yang mengandung antigen understudy yang terdapat pada jaringan sampel atau pasien sebagai kontrol positif terbaik. Kontrol internal. Kemudian seperti ini, apa merah ini adalah invalid dan kuning ini kontrol internal. Nah ini sinyalnya, staining sinyalnya hijau ini ke arah kuat. Kalau ini ke arah kanan ke arah kuat, kalau ini ke arah kuatnya ke arah atas. Kalau makin ke kiri ini makin lemah. Ini makin ke bawah dia makin lemah. Faktor yang mempengaruhi pemeriksaan IHK adalah satu preanalitik, keterlambatan pada fiksasi jaringan ini akan sangat berpengaruh. Kemudian fiksasi, tipe fiksasi dan waktunya. Fiksasi ini bermacam-macam, jadi harus tepat juga dan waktunya harus diperhatikan. Kemudian tipe dekalsifikasi dan waktunya, pengolahan jaringan atau tisu processing. Kemudian slide drying time dan temperatur, jadi temperatur dan pengeringan slide harus diperhatikan. Analitik fase atau fase analitik yang berpengaruh pada IHK adalah satu antibody selection, different clones atau polyclonal, antibody optimization, kemudian antibody validation instrument, kualifikasi yang mengerjakan IHK, dan CAP inspection atau certification. Post analytic fase, positif dan negatif tissue control, interpretation, result reporting, pathologist performance, digital pathologist with images analysis. Faktor tissue processing impress IHC result, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan IHK adalah fiksasi yang terlambat, tipe fiksasi, konsentrasi fiksatif atau untuk memfiksasi, pH dan vapor, waktu fiksatif, reagen dan kondisi dehidrasi, clearing reagen dan temperatur, parafin embedding, temperatur dan durasi, condition of slide drying of storage. Faktor-faktor yang faktor with no report effect of IHK ini adalah tisu to fiksasi ratio, tipe processor usage, type of parafin, post fixation, posting duration, the number of
Dissociation of specimen during dehydration, the duration of paraffin block storage. Demikian untuk prinsip dasar IHK. Kemudian kita lanjut ke teknik dasar IHK. Basic technique of immunohistochemistry. Tahapan pada pemeriksaan imunohistokimia adalah seperti ini. Jaringan yang sudah ditipiskan, yang sudah menjadi preparat pada objek gelas, dilakukan dewaxing atau penghilangan lilin, kemudian ditambahkan ditutup dengan H2O2 atau hidrogen peroksidase, kemudian penambahan antigen retrieval, kemudian ditambahkan antibodi primer, lalu ditambahkan antibodi sekunder, kemudian ditambahkan substrat, dan kemudian diwarnai untuk dilihat di bawah mikroskop. Apa itu dewaxing atau deparafinasi? Langkah ini untuk membuang parafin dari permukaan sel, sehingga antigen yang dicari dapat terdeteksi oleh antibodi. Jadi contoh gambarannya seperti ini, parafin ini dihilangkan supaya antigen yang dicari dapat dideteksi oleh antibodi, karena ini akan menghalangi apabila ini tidak dihilangkan. Tahap pembilasan dilakukan setiap selesai tahapan IHK. Ini akan membuang protein dan bahan kimia yang tidak diinginkan. Yang menjadi bahan untuk pembilasnya adalah PBS, kecuali pada metode AP atau TBS dengan atau tanpa tuain 20. Antigen retrieval. Pengenalan antibodi antigen tergantung pada struktur protein. Perubahan konformasi protein yang disebabkan refiksasi formalin dapat menutupi epitop, dengan demikian mempengaruhi antigenitas protein dalam jaringan yang diberi formalin. Untuk memulihkan bagian antigenitas jaringan yang telah ditutup dengan fiksasi formalin, maka harus dilakukan antigen retrieval. Ada dua macam, pemanasan HIR atau enzim proteolytik atau PIR. Antigen retrieval HIR, head induced epitope retrieval. Metode sederhana memanaskan bagian jaringan dalam rautan baper untuk meningkatkan sinyal imunohistokimia. Suhu tinggi denaturasi protein pada jaringan. Pemanasan ini bisa dilakukan dengan microwave, pressure cooker, water bath atau autoclave. Membutuhkan baper dengan perbedaan pH dan konsentrasi. Sitrat pH-nya 6,0, EDTA pH-nya 8,0, tris EDTA 9,0 dan tris HCl 10,0. Nah, kelemahan dari metode HIR ini adalah perhatian selama dan setelah pemanasan. Slide tidak boleh kering, karena ini menghancurkan antigenitas. Jadi harus diperhatikan selama dan setelah pemanasan. Terus pemanasan dengan spesimen yang underfixatif akan merusak detail inti, jaringan terserat dan lemak cenderung dilepas dari slide. Ini contoh dari grafik HIR. Jadi dari skema ini dilihat gambar A ini, garis A ini, grafik A, dia cenderung lebih stabil pada pada pH pada pH 1 sampai 3. Di sini sangat berpengaruh sekali dia stabil, tapi pada B terjadi penurunan, menjadi pH-nya 3 sampai 6. Terjadi penurunan pada garis C. Ini garis C exhibit ascending intensity air immunostaining pada pH solution or air solution. Ini circle right indicate the advantage using an air solution. Jadi contohnya seperti ini. Jadi intinya pada pH 1 sampai 3 dia menunjukkan stabil. Antigen retrieval PIR atau proteolytic induced epitope retrieval diperkenalkan pertama kali oleh Huang et al. Tahun 76, oleh Curran and Georgi tahun 77, dan Mepham et al. Tahun 79. Enzim paling umum digunakan pada metode ini adalah tripsin dan protease, tetapi proteolytik yang lain seperti kryptomycin, cismotripsin, pronase, proteinase K, dan pepsin dapat digunakan. Prinsip digesti memecah ikatan silang formalin sehingga bagian antigen terbuka. Underdigestion menghasilkan pulasan tidak optimal karena tidak semua bagian antigen terbuka sempurna. Overdigestion dapat menghasilkan false positif, high background, dan kerusakan jaringan.
Prosedur ini kurang juga disukai karena harganya cukup mahal. Contohnya PER seperti ini antibodi molekuler yang berwarna merah, blocking endogenous peroksidase dan blocking serum faktor reseptor. Blocking endogenous peroksidase. Jika enzim yang serupa dengan yang digunakan sebagai label antibodi HRP ada dalam jaringan, maka enzim tersebut akan bereaksi dengan substrat yang digunakan untuk melokalisir reaksi antigen antibodi dan menimbulkan masalah dalam interpretasi. Menghambat aktivitas enzim endogen sebelum pewarnaan dapat menghilangkan reaksi positif palsu. Jaringan diinkubasi dengan HRP dan substrat DAB tanpa inkubasi antibodi primer. Jika jaringan berwarna coklat, maka blocking dibutuhkan. Inkubasi pada hidrogen peroksida 0,3% selama 10 menit pada suhu kamar. Blocking endogenous peroksidase. Pemberian H2O2 akan menetralisir enzim seperti peroksidase dan biotin karena akan mempengaruhi sinyal dari antibodi, khususnya pada metode HRP. Yang termasuk ada metode HRP ini ada 3, ABC, LSAB, dan PAP. Biotin, vitamin B yang terdapat di beberapa organ seperti ginjal, hati, dan limpa dapat menjadi penyebab pewarnaan latar belakang non spesifik yang tinggi. Alkalin fosfatase adalah enzim yang banyak. Maaf. Alkalin fosfatase ini adalah enzim yang banyak pada jaringan seperti hati, tulang, usus, plasenta, beberapa tumor, dan leukosit. Aktivitas endogen alkalin fosfatase atau AP diblokir oleh lepamisol dan asam asetat 20%. Ini blocking serum. Jadi reseptor faktor yang ada pada membran sel makrofag, monosit, granulosit, limfosit, dan beberapa sel lain mungkin secara teori mengikat bagian faktor dari antibodi yang digunakan untuk immunolabeling. Untuk memblokir reseptor faktor endogen digunakan serum normal 25%. Inkubasi bagian inkubasi bagian selama 15-30 menit yang berasal dari spesies yang sama untuk memproduksi antibodi sekunder. Antibodi primer mengacu kepada antibodi yang bereaksi spesifik pada antibodi antigen yang dicari. Antibodi monoklonal dan poliklonal, pabrikan menyediakan 2 format, konsentrat dan ready to use atau RTU. Konsentrat dataset hanya memberi informasi kisaran pengenceran yang direkomendasikan, namun pengenceran optimal harus tetap ditentukan oleh pengguna berdasarkan trial. Jadi kita harus berkali-kali mencoba sampai di konsentrasi atau di pengenceran berapa, warnanya bisa pas sesuai dengan yang diharapkan. Antibodi konsentrat lebih ekonomis namun memiliki kelemahan dalam waktu dan usaha saat menentukan pengenceran optimal. Antibodi RTU nyaman dan terstandarisasi namun biayanya sedikit lebih besar daripada antibodi konsentrat. Jadi ini keuntungan dan kelebihan di antara kedua antibodi itu. RTU memiliki standar yang tinggi tetapi perlu biaya, tetapi konsentrat biaya lebih murah tetapi kita perlu melakukan optimalisasi sampai di pengenceran berapa warna yang diharapkan bisa dia dapat. Titer dan dilusi antibodi primer. Titer adalah pengenceran antibodi tertinggi yang menghasilkan warna spesifik yang kuat dengan background staining paling sedikit. Dilusi adalah rasio antibodi konsentrat terhadap volume total pengenceran yang diinginkan. Larutan kerja optimal biasanya ditentukan dengan titrasi atau seri pengenceran. Titer dan dilusi seperti ini. Kalau 1:50, 1:100, 1:200, 1:400, 1:800. Titer dan dilusi 1:50, background stainingnya seperti ini, islet selnya seperti ini. Apabila menggunakan 1:50, titer dan dilusi 1000/800, ini akan terlihat lebih pudar. Titer dan dilusi 1:200 memberikan kontras positif maksimal dengan tanpa background staining. Contohnya HELE dan folikuler lymphoma. Waktu inkubasi berbanding terbalik dengan konsentrasi antibodi. Jadi semakin tinggi konsentrasi antibodi, maka semakin pendek waktu inkubasi. Periode inkubasi dimulai 30-60 menit.
suhu inkubasi, reaksi antibodi antigen meningkat pada suhu 37 derajat dibandingkan dengan suhu kamar. Peningkatan suhu juga memungkinkan pengenceran antibodi yang lebih tinggi. Humidity chamber harus digunakan pada saat inkubasi pada suhu yang lebih tinggi untuk mencegah pengeringan jaringan. Enzim dan kromogen. Deteksi sistem melekatkan label enzim ke antibodi primer atau sekunder agar dapat memvisualisasikan lokasi ikatan antigen antibodi pada jaringan. Enzim atau konjugat adalah protein yang bertindak sebagai katalis untuk meningkatkan laju reaksi kimia. Digunakan untuk merubah reagen tidak berwarna ke produk berwarna stabil guna menandai lokasi kompleks antigen antibodi. Kromogen adalah zat yang menyerap cahaya menghasilkan warna. Enzim label yang umum digunakan IHK adalah HRP atau Horse Redis Peroksidase dan AP, alkalin fosfatase atau AP. HRP atau Horse Redis adalah enzim yang mengkatalisis hidrogen peroksidase atau H2O menjadi air dan oksigen. Kromogen yang umum digunakan pada HRP adalah 3-amino 9 etil karbazol atau AEC, 3-diaminobenzidin atau DAB. Karakteristik kromogen pada IHK, enzim labelnya ini, substratnya, kemudian warna reporternya seperti apa. Jadi kalau HRP atau Horse peroksidase, substratnya DAB, warnanya memberikan warna coklat. Kalau alkalin fosfatase, kombinasi nitro blue tetrazolium klorid dan 5-bromo-4 kloro 3 indol fosfat atau BCIP memberikan warna black sampai warna purple. Glukosa oksidase, nitroblu tetrozolium klorid atau MBT memberikan biru sampai purple. Kemudian beta galaktosidase atau BC yang menjadi substratnya BCIG atau X-gal memberikan warna biru. Nah, substrat pada IHK ini bermacam-macam, ada DAB, ada metal enzim NHADS, DAB, BCIP dan lain-lain. Ini adalah gambaran contoh substrat pada imunohistokimia. Ini formatnya seperti ini, ada yang kering powder atau dua komponen reagen kit. Nah, ini enzimnya jenisnya seperti ini. Kemudian fiturnya seperti ini, seperti formulasikan. Kemudian sensitivitasnya ada yang sedang, ada yang tinggi, ada yang rendah. Kemudian sinyal warnanya ada yang coklat, ada coklat sampai hitam, ada yang biru sampai ke purple, atau hitam sampai ke purple. Jadi ini ada substrat pada imunohistokimia bermacam-macam. AEC dioksidasi oleh HRP yang menghasilkan produk berwarna merah terang. Produksi reaksi ini tidak stabil dan tidak bisa memudar seiring berjalannya waktu. AEC larut dalam alkohol. Slider pula harus memperhitungkan penggunaan Kanterstein non-alkoholik hematoksilin Myers ataupun Gills. Slide AEC harus menggunakan mounting medium berbasis air, aqueous mounting media. Kemudian DAB dioksidasi oleh HRP yang menghasilkan produk warna coklat gelap. Produk reaksi ini stabil dan tidak luntur seiring berjalannya waktu. Ini AEC dan DAB. AEC memberikan kromogen yang berwarna merah pada melanoma. Gambarannya seperti ini kalau menggunakan kromogen, tetapi kalau menggunakan kromogen AEC, apabila menggunakan kromogen DAB, dia warnanya kecoklatan. Sama-sama bahannya melanoma. Ini contoh perbedaan IHK dengan perbedaan kromogen. Tapi yang paling umum digunakan adalah yang warna coklat. Selain DAB dapat menggunakan permanen organic base mounting media. Dalam beberapa prosedur IHK, warna coklat gelap dapat dimodifikasikan dan diintensifkan dengan menambahkan logam tembaga atau kobalt ke dalam larutan DAB. DAB tidak cocok untuk kasus melanoma karena pigmen coklat gelap endogen dalam sentumol bisa dikacaukan dengan produk reaksi DAB. Jadi kurang cocok untuk kasus melanoma. Setup laboratorium imunohistokimia. Di sini peralatan dan bahan yang diperlukan. Mohon maaf. Persiapan jaringan yang diperlukan adalah paraffin embedded tisu atau kemudian cryo embedded media, sukrose 4% PFA, mikrotom, glass slide, copper slip, refrigerator, inkubator, silen, dan etanol.
Alat dan bahan yang digunakan pada tisu treatment, serum BSA, sitrat buffer, tris EDTA buffer, dan bleeding source. Pada detection atau visualization, primary or secondary antibodies, hematoxylin, citrat or tris EDTA buffer, DAB solution, dan mikroskop. Ini adalah tahapan prosedur imunohistokimia metode LSAB. Deteksi kit yang digunakan adalah Ultratech CAT UCS 125 CTEC, antibodi primer estrogen. Jadi antibodi primernya estrogen reseptor pada kanker payudara. Ini contoh reagen untuk metode LSAB. Kemudian step-stepnya seperti ini, dilakukan deparaffinasi dan rehidrasi. Jadi permukaan parafin wax, jadi permukaan lilin. Ini proses deparaffinasi dan rehidrasi. Ini adalah slide yang dikoatin. Selanjutnya deparaffinasi dan rehidrasi, dihilangkan lilinnya. Kemudian tahap berikutnya adalah black endogen peroksidase, pemberian peroksidase 10 menit untuk inaktivasi afinitas endogen peroksidase. Jadi setelah dilelehkan lilinnya, ditambahkan reagen blocking peroksidase selama 10 menit untuk inaktivasi aktivitas endogen peroksidase. Lanjut dengan dibilas dengan PBS sebanyak 2 kali. Kemudian tahap berikutnya adalah pemberian antigen retrieval. Nah, ini kan harus dipanaskan dulu menggunakan microwave, pressure cooker, atau water bath dengan citrat vapor solution pH-nya 6,0. Jadi ini proses pemberian antigen retrieval. Selanjutnya, step by step ultrasound. Ini adalah dibilas kembali dengan PBS sebanyak 4 kali. Pencucian, kemudian ditambahlah protein block, super block to block non-specific staining, ditambahkan ini. Kemudian tahap berikutnya adalah dicuci lagi dengan PBS sebanyak 1 kali. Setelah itu ditambahkanlah antibodi primer ER atau PR yang ready to use, disimpan selama 30-60 menit. Setelah itu dibilas dengan PBS 4 kali. Selanjutnya penambahan polipalin antibodi selama 10 menit. Kemudian tahap berikutnya adalah dibilas dengan PBS 4 kali. Selanjutnya Ultratech HRP conjugate selama 10 menit. Tahap berikutnya adalah bilas dengan PBS 3 kali, dilanjutkan bilas 1 kali dengan Aquades. Nah, di sini baru ditambahkan DAB kromogen, disimpan selama 5 menit. Selanjutnya dibilas kembali dengan Aquades sebanyak 3 kali. Baru ditambahkan Cantorstein dengan Mayer hematoxylin selama 1-2 menit. Setelah itu dibilas dengan Aquades 3 kali. Kemudian bluing selama 5-10 detik. Dibilas kembali dengan Aquabides 3 kali. Dilakukan dehidrasi, clearing, dan mounting. Gambaran pola hasil pulasan imunohistokimia seperti ini. Sel membran. Ini breast carcinoma ASE kromogen, dan ini tonsil ASE kromogen. Dua-duanya menggunakan ASE, jadi memberikan warna merah. Kemudian nuklear atau intinya yang dilihat ini pada breast carcinoma, ini ASE kromogen juga, ASE kromogen, dan ini menggunakan DAB kromogen. Pada DAB kromogen memberikan warna coklat, pada ASE kromogen dia memberikan warna merah. Jadi inti-inti sel yang diwarnai sesuai dengan target pemeriksaan imunohistokimia. Dan ini contohnya yang sitoplasmik pada kasus kolon karsinoma, DAB kromogen ini jadi warna coklat. Kemudian pada kasus melanoma, ASE kromogen dia memberikan warna merah. Infection agen, jadi pada hepatitis B surface antigen atau HBsAg, infeksi liver menggunakan DAB kromogen. Ini hepatitis B core antigen atau HBcAg, infeksi liver menggunakan ASE kromogen. Ini infeksi
agen pada Toxoplasma gondii, infeksi brain menggunakan acifromogen, adenovirus, infeksi appendix dengan DAB kromogen. Demikian presentasi dari saya. Atas kekurangannya, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.